mengalir, tapi tidak sejauh seperti kejadian di hari Sabtu sore. Jadi artinya tempat pengungsian ini masih sangat layak untuk ditempati dan masih dekat dengan area di mana lokasi para pengungsi itu berada, rumah-rumah mereka itu. Oke, dan ini antar tempat untuk mengaksesnya masih cukup mudah ya, Dr. Fajar ya? Masih sangat mudah. Total berapa yang diturunkan dari bidang kesejahteraan sosial DPW PKS? Jadi kami dari Partai Sejahtera sudah menurunkan kurang lebih hampir 100-an yang relawan berada relawan. Ini terdiri dari apa saja? Dari unsur-unsur kepanduan, ya. Oke, dari termasuk juga medis ya? Medis, kemudian dari ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kami juga punya BPKK, ketahanan keluarga, jadi juga psikologis kepada orang tua dan anak-anak di sana untuk melakukan psikososial, ya, untuk terapi psikososial mereka. Baik, dan ini rencananya dilakukan atau pendampingan ini dilakukan sampai kapan ini? Kita akan mengikuti sebagaimana tanggap darurat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, itu kurang lebih 30 hari. Tapi kami akan evaluasi setiap 10 hari untuk melakukan proses membantu masyarakat hingga akhirnya layak untuk kehidupan yang selanjutnya. Baik, Dr. Fajar, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami pagi hari ini. Kita harapkan memang penanganan dari teman-teman relawan seperti yang Dr. Fajar lakukan ini lebih banyak lagi ya untuk membantu saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan. Begitu. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Dr. Fajar Nazri yang merupakan relawan kemanusiaan dan bidang kesejahteraan sosial dari Dewan Perwakilan PKS Jawa Timur. Dan sejauh ini juga informasi yang kami terima masih cukup simpang siur ya. Untuk korban meninggal tadi disampaikan Dr. Fajar ada 15 orang, namun memang dari BNPB sendiri menuliskan bahwa 13 orang meninggal akibat erupsi Gunung Semeru. Kami akan coba pantau lebih lanjut dan baru 2 orang yang bisa teridentifikasi. Sementara itu ada 100-an lebih warga yang mengalami luka-luka. Mereka semua sekarang diamankan di Kecamatan Candipuro. Ada 57 orang yang mengalami luka bakar dan sisanya adalah mengalami luka sedang hingga luka-luka ringan. Dan penanganan juga diberikan di sana, banyak pihak medis yang turun terlibat di sana. Kami ingatkan kembali juga kepada Anda bahwa BMKG memperingatkan hari ini akan terjadi hujan ya. Baik itu hujan ringan, hujan petir maupun juga hujan dengan intensitas sedang. Di wilayah Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik ini akan terjadi hujan ringan dan hujan petir. Kemudian di Jember, Jombang, terus Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto dan Pasuruan ini juga masih diperkirakan akan hujan pada sore hari nanti. Tetap waspada dalam segala situasi. Saya Risi Rustarto undur diri. Kita jumpa esok hari. Selamat pagi, salam sehat dan jangan lupa protokol kesehatan. Tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan partisipasi antar lembaga dan peran seluruh elemen masyarakat. Maknai Hari Anti Korupsi dengan mengamalkan 9 nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terdekat. Mari satu padu bangun budaya anti korupsi. Saya Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, memperingati kegiatan Hakordia tahun 2021. Kita memahami, kita punya satu tujuan negara. Kita juga sadar, korupsi merupakan musuh kita bersama. KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran, bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Terima kasih. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Waktu yang ada jangan
9 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan pada pukul 9 pagi hari ini, kami juga akan menyampaikan beberapa informasi menarik dari dalam negeri, mancanegara maupun juga dunia olahraga. Dan Rudi, ada informasi apa saja pada pagi hari ini? Ya, Amanda dan juga pendengar, untuk informasi dalam negeri kami awali masih terkait dengan awan panas dan guguran Gunung Semeru yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan kali ini Presiden Joko Widodo Start your day with a friend every morning. Anda harus tahu. Apakah vaksin Sinovac bisa membentuk antibodi untuk beberapa varian virus COVID? Vaksin itu ibarat mengumpulkan ciri-ciri khusus pada bagian paruh burung bernama COVID. Burung COVID itu diambil dari beberapa tempat, dicari kesamaan khasnya. Bisa saja kemudian warna bulu berubah di bagian tertentu. Mungkin juga perubahan di bagian lain. Tapi selama paruhnya masih memenuhi ciri khas, maka vaksin masih tetap efektif. Disampaikan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kominfo, dan Suara Pacitan FM. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Pengurangan risiko bencana dimulai dari diri kita masing-masing. Mari biasakan berpikir dan bertindak siaga kapanpun dan dimanapun. Wujudkan Pacitan tangguh, berkelanjutan dan sejahtera. Saya Pintar Tato, Bupati Pacitan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Radio Suara Pacitan. Protokol keluar rumah agar terhindar dari virus corona. Pakai jaket atau lengan panjang. Tidak perlu pakai aksesoris. Jika pakai masker, pakailah menjelang keluar rumah. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Pakai tisu di jari untuk menyentuh permukaan apapun. Remas tisu lalu buang ke tempat sampah. Jika batuk atau bersin, lakukan etika yang benar dengan menggunakan siku. Usahakan bertransaksi secara non-tunai. Lakukan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda dan permukaan apapun. Jangan sentuh wajah sampai tangan benar-benar bersih. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Anda harus tahu. Kelompok masyarakat mana saja yang boleh dan tidak boleh divaksin? Kelompok umur yang divaksin usia 18 sampai 59 tahun, tidak ada komorbid, tidak sedang hamil, belum pernah terinfeksi COVID. Vaksin tidak diberikan pada kelompok masyarakat yang menderita jantung, autoimun, ginjal, rheumatoid arthritis, penyakit saluran pencernaan kronis, hiper atau hipotiroid, kanker, dan kelainan darah. Disampaikan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kominfo, dan Suara Pacitan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur mengusung tema Jatim Bangkit. Kita harus bangkit dari kemungkinan keputusasaan. Kita harus bangkit dari kemungkinan jika ada yang frustasi. Kesehatan kita harus makin bisa melayani secara lebih berkualitas. Pendidikan kita tetap harus terjaga dengan baik. Ekonomi kita, terutama UMKM kita, harus bisa tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua dalam keadaan sehat, kuat,
sabar, dan penuh keikhlasan. Tetap bekerja keras, tetap produktif. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Halo, selamat pagi Mitra Setia. Bagaimana hari ini? Semoga menjadi awal pekan yang baru dan juga menjadikan kita lebih bersemangat di hari ini. Senang sekali rasanya Dea Maharani bisa berjumpa lagi dengan Mitra Setia dalam acara Spirit Pagi edisi Senin 6 Desember 2021, yang mana gak terasa sekali sudah di penghujung tahun 2021, lebih tepatnya di bulan Desember. Kalau kemarin itu sudah tahun 2020, tiba-tiba sekarang sudah tahun 2021 saja. Dan tepatnya lagi, beberapa hari lagi tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Seperti yang kita ketahui bersama Mitra Setia bahwa korupsi merupakan masalah pelik di negara ini. Berawal dari gratifikasi sering kali menjadi awal masuk adanya tindakan korupsi. Lantas apabila pemberian gratifikasi menjadi gerbang masuk korupsi, apakah gratifikasi bisa dibenarkan? Kali ini kita akan menemukan jawabannya dengan berbicara langsung dengan pakarnya ya. Ada narasumber kita di pagi hari ini dari KPPN Pacitan, Bu Ana Sariasi selaku Kepala KPPN Pacitan, dan juga Pak Hari Purwanto selaku Kasih Kepatuhan Internal. Selamat pagi Bu Ana dan Pak Hari. Selamat pagi Mbak Dewa. Gimana nih kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bu Ana ya. Kalau Pak Hari gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Sudah sarapan nih sebelum kesini mungkin tadi? Sudah ya. Untuk weekend kali ini mungkin ada kegiatan apa nih Bu Ana dan juga Pak Hari? Saya sih pulang ke Jogja ya. Ada beberapa kegiatan. Kebetulan habis cuti juga Mbak Dewa. Oh alah, pulang ke Jogja. Di sana hujan atau enggak nih Bu Ana? Hujan ya. Oke. Kalau untuk Pak Hari? Walaupun kita liburan, tetapi kita juga masih, karena akhir tahun ya, tetap kita juga harus memantau beberapa pekerjaan dari kantor ya. Tapi ya kita life balance gitu ya. Jadi walaupun kita liburan, tapi tetap kita juga harus waspada juga dengan kondisi di pekerjaan kita. Itu aja. Oke. Jadinya cukup sibuk ya di weekend kali ini, meskipun weekend tapi tetap harus ada kegiatan. Tadi Bu Ana weekendnya ke Jogja. Kalau Pak Hari di Pacitan saja ya Pak Hari? Pulang kampung ya Bu. Oh, pulang kampung. Di mana deh kampungnya Pak Hari? Ya, ke Mojokerto. Ke Mojokerto. Berarti ini sama-sama pulang kampung ya. Baru datang, Pak. Baru datang. Ya udah, semoga aja tetap semangat ya Bu Ana ya. Apalagi hari Senin nih ya, harusnya menjadi hari yang bersemangat bagi kita semua. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gratifikasi, Bu Ana duluan silahkan pengen menyapa Mitra Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para pendengar Radio Suara Pacitan. Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali mengudara. Mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang ya, bisa aktif saling diskusi ya Mbak Diang terkait Hari Anti Korupsi Sedunia yang pada tanggal 9 Desember. Dan korupsi ini kayaknya nggak habis dibahas gitu ya. Habis-habisnya, dan kasusnya juga ada terus gitu ya. Iya, secara kalau ngomongin korupsi itu pastinya banyak banget yang pengen dikupas tuntas gitu ya. Apalagi tadi tentang gratifikasi. Kalau Pak Hari silahkan nih menyapa Mitra Setia terlebih dahulu di pagi hari ini. Ya, selamat pagi para mitra RSP ya. Jadi di pagi hari ini saya cukup bersemangat untuk berbagi pengetahuan ya mungkin sharing, diskusi juga, mungkin nanti ada pendengar yang ingin berdiskusi. Paling tidak kita sebagai institusi Kementerian Keuangan
ingin menyebarluaskan semangat anti korupsi, Mbak ya. Jadi semangat anti korupsi. Nah, terima kasih ya di RSP sini juga sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan semangat, menebarluaskan semangat anti korupsi itu. Iya. Demikian, Mbak. Oke, jadinya ini ada semangat anti korupsi, bukan malah semangat korupsi ini. Baik, kalau ngomongnya namanya korupsi ini berkaitan juga dengan yang namanya gratifikasi, karena gratifikasi itu juga bisa menjadi awal adanya tindakan korupsi. Namun ini dia pengen tahu, ini Mitra Setia juga mungkin pengen tahu ya tentang yang namanya gratifikasi. Ini sebenarnya apa ini, Bu Ana? Gratifikasi itu sebenarnya pemberian secara luas, Mbak Dia. Jadi semua pemberian itu bisa dikategorikan gratifikasi. Ya, ini bentuknya macam-macam ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang, kemudian pinjaman tanpa bunga yang seharusnya bunga, tapi karena kedudukannya dia diberikan tanpa bunga. Beda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin yang terdampak COVID kemudian dia tidak ada bunga tahun lalu gitu ya. Nah, itu berbeda. Nah, ini pemberian pinjaman tanpa bunga karena misalnya kedudukannya. Kemudian pengobatan cuma-cuma juga bisa komisi, bisa diskon juga bisa. Diskon ketika saya misalnya karena sebagai kepala KPPN belanja dikasih diskon. Tapi mungkin yang lain gitu ya, yang lain karena orang bukan kepala KPPN nggak dikasih diskon, itu juga tergolong gratifikasi. Demikian juga fasilitas penginapan bisa jadi gratifikasi, tiket perjalanan, kemudian juga perjalanan wisata dan yang lainnya. Itu jadi gratifikasi itu secara luas. Makanya nanti perlu kita perhatikan mana sih sebenarnya gratifikasi yang boleh kita terima, mana yang tidak. Ini kalau sebagai pegawai negeri itu harus tahu benar gitu. Daripada nanti ternyata itu gratifikasi, termasuk gratifikasi tapi nggak tahu apa-apa gitu ya. Oke, siap-siap juga untuk Mitra Setia, karena tadi kita udah tahu sedikit aja ya baru tentang pengertiannya si gratifikasi tadi. Mungkin Mitra Setia juga pengen tahu lebih lanjut, silahkan langsung saja bertanya di line SMS ataupun WhatsApp-nya 081335335444 dan line teleponnya di 88347. Mitra Setia juga bisa menyaksikan live streaming kami di YouTube Suara Pacitan dan juga Facebook Suara Pacitan. Untuk Mitra Setia juga, karena sekarang itu kita lagi membicarakan tentang gratifikasi nih ya, mungkin juga pengen tahu nih ya yang namanya latar belakangnya adanya aturan gratifikasi itu seperti apa gitu. Bisa dijelaskan nih Pak Hari? Baik, terima kasih. Jadi untuk gratifikasi sebenarnya aturan intinya mengacu pada undang-undang ya, undang-undang anti korupsi itu ya. Terus kemudian nanti diturunkan lagi ke beberapa peraturan-peraturan kementerian. Jadi sebenarnya banyak sekali aturan terkait mengenai gratifikasi. Namun mungkin saya agak sedikit bukan bergeser ya, lebih mengerucut saja kepada untuk di internal Kementerian Keuangan, bahwa sebenarnya terhadap untuk gratifikasi itu secara internal itu sudah diatur. Dan di situ juga menjadi menjadi perhatian utama ya, utama karena sebenarnya mengingat beberapa kasus-kasus yang telah ada. Jadi itu akhirnya dengan adanya kasus itu di institusi Kementerian Keuangan muncullah yang istilahnya unit kepatuhan internal. Nah, itu jadi sebenarnya jadi dengan adanya agar untuk pengendalian gratifikasi tersebut itu akhirnya dibentuklah semacam suatu unit yaitu unit kepatuhan internal. Jadi di setiap unit Kementerian Keuangan baik itu di eselon 1, 2 atau 3 itu memang sudah dimunculkan ya unit kepatuhan internal. Demikian mungkin garis besarnya. Baik. Kalau kembali berbicara tentang gratifikasi tadi ya, kan tadi pemberian kupon seumpama untuk kepala KPPN ini ya, ini tuh biasanya itu dilakukan secara terang-terangan gratifikasi itu atau malah sembunyi-sembunyi di belakang gitu, Bu Ana? Nah, kalau prakteknya mungkin bisa secara terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Jadi nanti Mbak Dia tadi ya bahwa gratifikasi itu kan secara luas ya, semua pemberian itu gratifikasi. Nah, ada gratifikasi yang dan gratifikasi itu kalau penerimanya itu adalah pegawai negeri ya. Dan yang masuk pegawai negeri itu bukan ASN, Mbak.
Tapi semua orang ya, baik itu bisa pegawai negeri, kemudian juga dia itu bisa pegawai Pemda, kemudian juga pegawai yayasan yang dia itu menerima bantuan dari APBN. Pokoknya ada sedikit uang dari APBN yang dia kelola, maka dia masuk di dalam kategori pegawai negeri ini. Jadi bukan ASN. Bukan ASN saja ya. Iya, betul. Nah, itu. Berarti THL juga masuk nih, Bu Ana? Honorer masuk gitu kan. Nah, terlebih yang di yayasan ini, misalnya yayasan di pesantren misalnya, pesantrennya kan terima bantuan. Nah, ketika dia menerima gratifikasi misalnya biaya operasional pesantren misalnya. Nah, ketika dia mengelola kemudian menerima katakanlah kupon atau diskon terkait pembelian barang dari sumber itu gitu ya, maka dia itu masuk ke gratifikasi. Dan gratifikasi itu ketika berhubungan dengan jabatan kemudian berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, maka dia masuk ke gratifikasi ilegal. Itu yang dilarang. Iya. Ada gratifikasi yang dibolehkan, Mbak, bahkan tidak wajib dilaporkan. Pak Hari tadi kan mengatakan ada unit kepatuhan internal. Itu adalah salah satunya adalah untuk melaporkan kalau kita terima gratifikasi. Kalau tidak kita langsung ke KPK. Nah, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu misalnya honor ketika saya diundang jadi narasumber misalnya ya. Terus dapat honor, ya itu dibolehkan, walaupun itu gratifikasi, Mbak, tapi legal. Boleh diterima. Kemudian fasilitas penginapan, kalau saya diundang misalnya ya, diundang satu instansi, saya harus menginap karena jadi narasumber tadi, diberikan penginapan kan. Nah, itu juga dibolehkan dan tidak perlu dilaporkan. Itu contoh lagi. Kemudian cindera mata, souvenir, plakat gitu ya. Kita jadi dapat misalnya kunjungan atau ada plakat gitu. Nah, itu juga tidak perlu dilaporkan. Demikian juga jamuan tamu. Apa ya? Dia ke tempat saya ajak makan gitu. Nggak apa-apa, itu gratifikasi, tapi itu legal dan tidak perlu dilaporkan. Kemudian fasilitas transportasi, ketika misalnya Pemda sinilah ngundang narasumber dari Malang gitu ya, waktu itu saya lihat. Nah, ketika menjemput itu juga tidak perlu dilaporkan, tapi itu juga semuanya masuk ke gratifikasi. Kemudian barang yang mudah membusuk, rusak dan lainnya. Nah, kalau caranya tadi ya itu ada yang terang-terangan gitu ya, ada yang sembunyi-sembunyi juga. Bahkan ketika yang sembunyi-sembunyi itu bisa juga tidak dilaporkan. Tapi misalnya kalau barangnya cepat busuk ya mungkin diserahkan ke yang lain gitu. Baik. Tapi kalau berbicara tentang barang ya tadi kan dikasihkan berbentuk gratifikasi. Ini bedanya sama suap? Terus juga dengan pemerasan ini apa nih Bu Ana? Suap, pemerasan juga gratifikasi. Apa nih lagi bedanya? Jadi kalau suap itu ada transaksi ya. Bahwa mungkin saya dapat kemudahan kalau saya memberikan sekian atau misalnya gitu pembangunan gedung gitu, mungkin juga bisa ditransaksionalkan gitu kan. Saya akan kasih ke rekanan ini kalau saya dikasih berapa persen misalnya. Berarti itu kayak semacam uang pelicin ya gitu ya Bu Ana ya. Tapi kalau yang tadi pemerasan ya. Pemerasan. Nah, kalau pemerasan misalnya Mbak Dia misalnya ngurus ke tempat saya ya. Misalnya ngurus kalau di tempat saya memang pencarian dana. DAK misalnya, penyaluran DAK. Saya bisa aja menghubungi misalnya OPD-nya, ini saya akan cairkan loh, saya percepat, tapi saya nanti dikasih dong. Nah itu kan inisiatifnya dari yang memegang jabatan, yang memegang kekuasaan gitu, pemerasan. Gitu. Padahal kan seharusnya yang namanya pemerintah kan harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tapi kalau kayak gini berarti namanya pemerasan tadi ya Bu Ana ya. Kalau ada yang namanya kepentingan pribadi disangkut pautkan di dalamnya. Yang kecil aja Mbak Dia, misalnya urutan ya. Kita misalnya di rumah sakit misalnya. Oh ya,
dikasihlah 10.000, tapi nomornya bisa cepat gitu loh. Nomor antriannya yang harusnya panjang jadi cepat atau nggak perlu antri. Itu juga masuk di sana. Ketika inisiatif itu misalnya dari petugasnya, bisa loh nggak usah antri atau ngurusin, nggak usah praktek lah, cukup saya akan tanda tangani kalau Anda ngasih 100.000 misalnya. Iya, nah, berarti istilahnya apa nih? Nembak gitu ya, Bana? Kalau inisiatifnya dari petugasnya. Tapi kalau suap itu bisa dari yang nyari tadi. Wah, lagi nyari SIM misalnya. Gimana kalau sekian aja, nembak sekian aja gitu kan? Ada transaksi di situ gitu. Baik. Tapi kadang ya kalau kita itu disuap, bukan disuapin makan ya Bu ya. Tapi kalau disuap duit ataupun juga pemerasan itu kan kayak terasa banget ya. Kadang kalau gratifikasi itu malah nggak terasa sama sekali. Nah, kalau cara membedakannya itu seperti apa ini ya? Kalau kita itu masih ragu-ragu loh, ini gratifikasi atau bukan ini ya gitu. Ya, yang jelas ya tadi, apakah berhubungan dengan jabatan, misalnya seandainya saya nggak jadi kepala KPPN gitu ya. Apakah ketika saya pinjam ya di bank misalnya, apakah saya diberikan diskon misalnya ketika pada saat itu dapat diskon misalnya seperti itu, atau yang pernah terjadi nih misalnya ketika Lebaran itu diberikan parcel gitu. Nah, ketika saya bukan jadi kepala KPPN, kira-kira dikasih parcel apa enggak gitu kan. Jadi pemberian itu ya ada hubungannya dengan jabatan itu. Gitu. Jadi bisa aja itu yang namanya sih gratifikasi tadi. Wah, ini berarti juga harus was-was ya ini ya. Betul. Apalagi kadang kan kalau dapat sesuatu itu kan ya udah disyukuri aja, alhamdulillah. Tapi ternyata itu gratifikasi. Gitu. Rezeki jalannya dari mana aja. Kan katanya gitu nih. Bisa aja rezeki datang di jalan, di mana aja pokoknya. Tapi ternyata itu salah satunya gratifikasi tadi. Nah, karena ada satu unit ya yang mengelola yang namanya gratifikasi tadi, untuk pelaporannya berarti ke unit kepatuhan internal nih Pak Hari. Ya, betul. Jadi menyambung sedikit apa yang disampaikan Ibu Kepala Kantor ya. Jadi tadi sudah disampaikan, pertanyaan bagus sih tadi, bagaimana kita feeling kita apakah ini gratifikasi apa enggak gitu ya. Iya, kadang kan masih ragu-ragu gitu. Boleh tanya ke OPG-nya juga Pak? Iya, jadi makanya sebenarnya di standar operating prosedurnya itu, jadi yang bisa menentukan gratifikasi atau tidak itu adalah unit yang memang istilahnya kalau disebutnya unit pengendali gratifikasi. Ya, unit pengendali. Jadi di situ ketika Pak, saya menerima barang ini gitu. Mohon ini dipastikan apakah ini barang ini gratifikasi atau tidak. Nah, di situ sebenarnya juga ada semacam checklist ya, semacam ada checklist. Jadi dari KPK sudah ada panduannya, jadi semacam formulir seperti itu, penerima gratifikasi lengkap di situ. Nah, intinya dari situlah kita bisa memastikan apakah ini gratifikasi atau tidak, ini wajib dilaporkan atau tidak, ini menjadi hak kita atau tidak. Nah di situ, jadi itu di aturan KPK itu sudah ada. Nah, jadi seperti yang layanan yang kami lakukan untuk masalah gratifikasi, ketika ada rekan-rekan kita, Pak ini saya kok mendapatkan sesuatu ini, katakan itu, jadi penerimaan itu tidak harus di kantor loh ya, jadi di rumah gitu ya, di rumah. Tapi jadi sepanjang kita merasa bahwa ini kok ada kiriman nggak jelas pengirimnya dan nilainya juga cukup signifikan, ini apa gitu kan? Nah seperti itu. Nah, jangan sampai itu kan pasti kita takut ini nanti kalau saya terima nanti ternyata ada apa-apanya ini kan. Nah, disitulah letak kita nanti sebagai unit pengendali gratifikasi akan menilai ini dari siapa. Terus kemudian di situ kita juga memberikan advice, ini nanti terhadap barang gratifikasi ini nanti diapakan seperti itu. Diserahkan ke ke pihak, istilahnya dikembalikan satu. Kalau pengirimnya sudah jelas, oh ini berindikasi siap, silakan dikembalikan seperti itu. Terus kemudian katakanlah seperti disampaikan tadi, mungkin barang cepat basi atau seperti apa, ya sudah. Apakah barang itu nanti didistribusikan ke katakanlah ke panti asuhan atau seperti apa? Dan itu pun juga ada perlu pendokumentasian. Jadi paling tidak, jadi sebenarnya kita lebih kepada melindungi penerima gratifikasi tersebut. Jangan sampai ketika ketidaktahuan kita ya, karena ketidaktahuan kita positive thinking, wah ada orang baik sama kita gitu kan.
baik, tapi ternyata itu merupakan jebakan bagi kita. Nah, itu sebenarnya juga menjadi sesuatu yang jadi kita coba melindungi di situ, dan untuk step-stepnya itu sudah ditentukan oleh KPK. Demikian, Mbak. Nah, kalau untuk tempo pelaporannya sendiri, apakah itu ada temponya? Kayak kartu kan ada masa tenggangnya juga ya, Pak? Mungkin juga pelaporan juga ada gitu. Jadi sebenarnya kita coba, jadi gini, gratifikasi kalau tidak dilaporkan ya selama 30 hari itu dianggap suap. Suap, berarti sudah beda lagi ya. Karena gini, dengan asumsi bahwa dia sudah ada nawa itu, niatannya itu sudah niatannya untuk posisi menutupi. Jadi makanya tadi seperti Ibu disampaikan tadi, bersifat rahasia gitu. Jadi makanya sebaik mungkin ketika kita menerima sesuatu, kita merasa ragu, langsung dikonsultasikan, minimal laporkan kepada kita, kepada unit kendali gratifikasi, ini posisinya seperti apa, seperti itu. Nah, dari situ nanti kemudian kita melakukan analisa. Tentunya pasti kita langsung kalau kita langsung kita laporan masuk, langsung kita proses, langsung kita tindak lanjuti. Kita biar penentuan barangnya, status barangnya seperti apa. Nah, jadi di situ jadi sesuai dengan ketentuannya. Jadi ketika gratifikasi itu tidak dilaporkan, ya itu kita sudah dalam tanda kutip sudah secara ketentuan hukum kita sudah terkena pelanggaran seperti itu. Jadinya bukan hanya gratifikasi tapi sudah naik level ke kasus suap gitu ya. Baik-baik. Nah, kalau pas kita itu mau lapor ini Pak ya, apakah kita itu harus membawa barangnya yang menjadi gratifikasi tadi atau bagaimana Pak? Atau hanya cukup melapor saja? Ya, jadi biasanya nanti kalau memang barang itu memang bisa dibawa atau mungkin bentuknya, kan ada juga barang-barang mungkin wujudnya kayak semacam katakanlah mungkin tahu-tahu dapat nasi kotak 100 bungkus gitu, kan bingung gitu. Itu bisa didokumentasikan, terus kemudian mengisi formulir ya. Memang formulirnya sudah disediakan oleh KPK. Nanti di situ kita akan coba menelusuri. Tadi kita nanti mengisi checklist gitu. Nah, dari situ nanti kita simpulkan, oh ini tidak termasuk gratifikasi, oh ini termasuk gratifikasi. Jadi cukup bisa didokumentasikan. Nah, itu juga pembelajaran juga bagi seluruh masyarakat Indonesia juga ya. Jadi kan untuk pegawai, maksudnya seperti di kami itu memang ada namanya unit pengendali gratifikasi UPG. Tetapi mungkin di masyarakat ada juga istilahnya yang langsung ke KPK. Jadi melalui siaran online namanya GUL ya, gratifikasi online itu. Jadi melalui aplikasi gratifikasi online. Nah, di situ sebenarnya menjadi saluran kita. Jadi UPG ini hanya semacam cabang dari KPK ya, dari KPK. Jadi jadi rekan-rekan pegawai tidak harus langsung ke KPK, bisa melalui kami. Terus nah, ketika mungkin kami melihat bahwa ini ada terindikasi seperti apa, nanti kita akan teruskan ke KPK. Jadi kami pelaporannya secara periodik seperti itu. Iya, berarti kalau seumpama ini ya, gratifikasinya itu berbentuk mobil, ini gimana Pak? Nah, itu yang makanya sebenarnya gini Mbak, untuk penentuan itu gratifikasi atau tidak itu memang paling tentunya ada pihak-pihak memang yang berkompeten untuk menentukan gratifikasi atau tidak gitu ya. Iya. Nah, katakanlah seumpama gini, dengan kasus katakanlah ada seperti itu, ada pegawai kami seperti itu melapor ke kami gitu ya. Iya. PG. Kami pada posisi sulit juga untuk memutuskan ini apa tidak. Nah, itu saluran terakhir adalah KPK. Berarti juga pelaporannya secara online tadi ya, Pak? Iya. Melalui aplikasi GUL. Gratifikasi online. Ya, itu yang disediakan oleh KPK. Demikian. Baik, berarti untuk Mitra Setia yang juga pengen melaporkan adanya gratifikasi bisa mendownload aplikasi GUL ya di Play Store nih pastinya. Juga untuk Mitra Setia yang pengen bertanya-tanya lagi, karena kita tadi sudah berbincang langsung dengan pakarnya, ada Pak Hari dan juga Bu Ana Saryasi yang tadi juga sudah menjelaskan tentang gratifikasi. Silahkan saja yang bagi yang ingin bertanya langsung saja di 081335335444 dan line teleponnya di 883-427. Kita menyapa dulu teman-teman kita yang sudah bergabung di line Facebooknya Suara Pacitan ataupun juga sudah ada yang bertanya. Angie? Ya, dia dan juga Mitra Setia yang ada di rumah pagi hari ini saya akan menyapa
beberapa mitra Sia yang sudah menyaksikan live Facebook dan juga YouTube kita. Di antaranya ada Pak Triyono dan juga ada Erna Lina dan ada Tri Asih Muntardi yang sudah menyapa kita di Facebook. Kemudian ada 2 penanya yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Yang pertama ada Susi Dwiyanti di Pacitan. Kalau saat Lebaran banyak parcel untuk ASN ataupun THL. Nah, bagaimana praktek tersebut? Apakah termasuk gratifikasi? Kemudian yang kedua dari Yanti di Arjosari. Kalau pejabat sedang ulang tahun biasanya diberikan surprise dan hadiah. Bagaimana Ibu narasumber menanggapi hal tersebut? Apakah termasuk gratifikasi atau bukan? Praktek seperti itu banyak sekali ditemui. Pada saat pejabat pensiun pun juga diberikan perlakuan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Angie atas laporannya. Juga terima kasih juga bagi mitra setia yang sudah bergabung di line Facebook dan juga line YouTube-nya Suara Pacitan, juga yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan. Kali ini pertanyaan pertama ada dari Susi Dwiyanti di Pacitan tadi ya. Silahkan dijawab Pak Hari. Tadi untuk pertanyaannya, kalau saat Lebaran itu kan banyak parcel untuk ASN ataupun THL. Nah, bagaimana praktek tersebut? Apakah termasuk gratifikasi? Ya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan umum dan itu dari tahun ke tahun itu memang menjadi semacam pertanyaan berulang, dan kita pun kadang-kadang juga agak sedikit juga kesulitan dalam memutuskan ya. Tetapi gini, kata kuncinya gini. Ketika si penerima, katakanlah saya lah menerima parcel itu, kan tentu kita jelas ini orangnya ini siapa gitu, saudara kah, ya kan? Katakanlah dari rekan kerja kah, atau mungkin dalam tanda kutip ada pihak-pihak yang berpotensi adanya benturan kepentingan. Ya. Tadi Bu Ana juga sudah banyak menjelaskan mengenai katakanlah ada pihak ketiga gitu ya, pihak ketiga, loh ini memberi saya. Nah, pihak ketiga kepada kita itu kira-kira ini berpotensi nggak nanti dalam saya mengambil keputusan seperti itu. Nah, kita menyarankan untuk hal ketika kita sudah ragu, ketika kita sudah ada rasa ragu di situ, kami menyarankan untuk melaporkan. Tapi sebenarnya untuk di kami ya, untuk di kami untuk semua gratifikasi kita menyarankan untuk dilaporkan. Walaupun sebenarnya sudah disampaikan Bu Ana tadi, memang ada beberapa gratifikasi memang yang tidak perlu dilaporkan ya. Seperti itu, katakanlah untuk kegiatan keagamaan kah, atau untuk pernikahan atau seperti apa, itu memang sesuatu hal yang sama. Namun itu tadi, karena sebenarnya ketika kita ragu si pemberi ini siapa, terus kemudian ada tujuan apakah di situ, maka kami menyarankan agar itu dilaporkan. Kecuali kalau memang parcel itu memang sudah jelas, katakan Bu Ana ke saya gitu kan. Nah, itu mungkin kan sudah posisi biasanya kalau di yang agak ditoleransi ketika atasan ke bawahan gitu ya, ke atasan ke bawahan. Tetapi kalau dari bawahan ke atasan itu juga kalau di institusi kami juga termasuk yang diminta untuk dilaporkan. Baik, daripada ragu-ragu lebih baik lapor saja. Dilaporkan saja. Oke. Tadi kan salah satunya juga kalau ada gratifikasi yang tidak dilaporkan tadi ya Pak. Nah, kalau seumpama nih ya Pak Hari, Pak Hari ada kegiatan ya, ada acara seumpama ya, itu juga dia menyumbang uang gitu ya, mungkin acaranya pernikahan gitu ya. Kalau biasanya kan yang namanya nyumbang uang itu kan hanya 1.500.000, paling enggak ya 50.000, 100.000 kan sudah cukup ya. Tapi dia tiba-tiba ngasihnya 10 juta. Waduh, ini termasuk gratifikasi atau enggak nih Pak? Ya itu. Jadi menarik sebenarnya Mbak. Jadi menarik ketika ini kita ranahnya gitu ya. Jadi karena kita lihat di beberapa kasus ya, maksudnya beberapa kasus di katakanlah di yang sudah diekspos oleh KPK ya. Jalur-jalur tersebut. Jadi sebenarnya gini, kalau di pengertian umumnya ya, praktik pemberian adalah netral dan wajar ya, bila itu berkaitan dengan agama. Katakanlah yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana juga, budaya, etika dan pergaulan seperti itu. Nah,
Tapi ketika kita juga agak sedikit kesulitan memutuskan itu tadi, tetap kembali kami sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan kami itu diminta untuk mengarahkan agar si penerima tadi untuk lebih proaktif melaporkan ke unit pengendali gratifikasi. Karena sebenarnya tujuannya adalah satu, perlindungan. Iya, karena adanya perlindungan bagi pelapor tadi. Betul. Baik. Nih, semoga saja bisa menjawab pertanyaannya Mbak Susi Dwianti di Pacitan. Dan untuk pertanyaan kedua ada dari Yanti di Arjosari tadi Bu Ana ya. Kalau pejabat sedang ulang tahun biasanya diberikan surprise ataupun juga hadiah. Bagaimana Ibu narasumber menanggapi hal itu? Apakah termasuk gratifikasi atau bukan? Praktek seperti itu banyak sekali ditemui. Pada saat pejabat pensiun pun juga diberikan perlakuan yang sama. Terima kasih Mbak Dia. Jadi sebenarnya ini hampir sama juga dengan parsel tadi ya. Tadi kuncinya sudah ada disampaikan tadi, berhubungan tidak dengan jabatan, kemudian ada benturan kepentingan atau tidak, kemudian dengan pemberian itu suatu saat nanti diharapkan pemberi itu mengharapkan kita melakukan sesuatu untuk dia atau tidak, kuncinya itu. Nah sebenarnya di aturan KPK juga sudah diatur dengan detail ya. Kalau pemberian yang berasal dari hadiah, perkawinan, khitan, ulang tahun dan kegiatan keagamaan itu dengan nilai keseluruhan paling banyak 1 juta yang ditolerir untuk tidak dilaporkan. 1.050.000 ya harus dilaporkan gitu Mbak Dea. Nah itu kemudian yang lain tadi ketika pensiun misalnya itu kan termasuk di ranah ulang tahun tadi ya yang 1 juta itu. Kemudian ketika pensiun diberikan bahkan kita juga boleh sih misalnya traktir gitu ya boleh. Tapi 1 kali pemberian itu maksimal 200.000. Kemudian di dalam 1 tahun itu ya jangan tiap bulan karena maksimal pemberian 1 juta itu. Jadi kalau misalnya mau memberikan ke temennya gitu ya, ya berarti hanya bisa 5 kali kalau nilainya itu 200 juta terus 200.000 ya. Jadi dalam 1 tahun itu akumulasinya maksimal 1 juta. Itu ketika misalnya ada teman yang promosi, kemudian teman yang mutasi, pindah kerja itu boleh diberikan. Tapi ada batasannya tadi. Kalau memberikan sekali 200.000 maksimal. Kalau beberapa kali dalam setahun memberikan maka maksimalnya 1 juta. Demikian juga pemberian yang ini Mbak Dea, bahkan diatur itu pemberian yang keluarga, pemberian karena hubungan keluarga saudara, dalam garis keturunan lurus derajat, lurus berarti ibu saya punya anak cucu gitu ya. Nah, dalam 2 derajat lurus dan dalam garis keturunan ke samping 1, samping berarti adik ya, bukan anak gitu ya. Sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan, ini juga dibolehkan, tidak wajib dilaporkan. Tapi kalau sudah keponakan gitu ya, dan nilainya itu lebih dari yang ditolerir tadi, bahwa maksimal 1 juta tadi untuk kegiatan adat, pernikahan dan sebagainya. Kemudian kalau antar teman itu teman sekerja itu lebih dari 200.000 atau dalam setahun itu lebih dari 1 juta, maka itu masuk yang dilaporkan. Itu jadi di keterangan KPK sendiri semuanya sudah sangat detail Mbak. Jadi tidak perlu bingung gitu ya. Memang karena mungkin tradisi. Namun sebenarnya KPK juga masih mentolerir misalnya menerima sesuatu yang ketika ditolak itu membahayakan. Nah, itu semuanya boleh misalnya ya, dipaksa atau menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya boleh tidak ditolak gitu. Tapi dilaporkan tadi. Gitu. Oh, berarti tetap harus dilaporkan meskipun nantinya bakal barang tersebut menjadi hak miliknya ya. Jadi ketika kita melaporkan ke GUL tadi, KPK, ini kan kalau barangnya taruh tadi mobil, ya, mobilnya mungkin belum disampaikan atau bisa juga disampaikan ya. Ketika mau misalnya posisi sampai di sini, di saya ragu, dilaporkan ke KPK, nanti KPK akan memberi keputusan. Apakah itu hak dibolehkan diterima atau harus dibawa ke dia menjadi milik negara. Pun ketika misalnya saya diberi batik
bagus gitu kan, saya pengen memiliki. Nah pada saat lapor itu disampaikan bahwa saya ingin memiliki, maka ketika itu bukan haknya saya, tapi hak negara ya, istana negara, maka kita harus membeli seharga harga yang ditentukan oleh KPK. Baik. Nah, karena tadi menjadi haknya negara ya, terus uangnya dikemanakan ini Bu Ana? Ya akan masuk ke penerimaan ya, hasil lelang itu akan masuk ke penerimaan negara gitu. Jadi menjadi dana negara ya, bukan bukan ke siapa-siapa. Ke siapa-siapa ya, bukan hanya. Berarti kan jelas gitu ya Bu Ana ya, kemana uang tersebut akan disalurkan gitu. Nah, karena ini masih terus-terusan berbicara tentang gratifikasi ya, dan makin menarik aja ya. Kalau kita itu nggak laporan nih Bu Ana ya, terus gimana nih Bu Ana? Apakah kita itu juga akan mendapatkan hukuman atau gimana nih untuk pelaku-pelaku gratifikasi seperti itu? Ya kalau nggak lapor berarti suatu saat itu kasus itu akan mencuat, maka dia ya sudah pasti akan jadi tersangka tadi tuh kalau nilainya lebih dari yang ditolerir tadi gitu. Wah, juga bisa masuk penjara kayak koruptor ini Bu Ana. Sama ya? Iya, karena dia kan nanti jatuhnya yang disuap gitu kan? Iya. Gitu. Terus kira-kira hukumannya berapa tahun gitu Bu Ana? Hukumannya sudah ada juga ya, hukumannya itu sebentar Mbak. Berarti kan tetap ada hukumannya ya, antara gratifikasi tadi, kalau udah jadi yang namanya tersangka karena nggak laporan tadi, lebih baik nih dilaporin aja nih Mitra Setia ya. Kalau ada kasus-kasus gratifikasi masih ragu atau gimana-gimana, langsung aja lapor di unit kepatuhan internal tadi, ataupun juga langsung bisa lapor di aplikasi gratifikasi online miliknya KPK. Nah, jadi kalau hukumannya Mbak itu sebenarnya sudah tercantum di pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Di sana ada sanksi yang bagi pegawai negeri yang menerima gratifikasi tersebut. Itu sudah jelas di sana sanksinya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Ana. Semoga saja bisa menjawab pertanyaannya dari Mbak Yanti di Arjosari. Dan kali ini juga dia mengingatkan kembali untuk Mitra Setia yang pengen bertanya ataupun juga pengen mengucapkan selamat hari korupsi sedunia. Silahkan. Iya, selamat hari korupsi, selamat hari anti korupsi ya. Gak boleh yang namanya korupsi ini. Silakan langsung saja bergabung di line SMS atau WhatsApp-nya 081335335444 dan line teleponnya di 88347. Kita kembali bergeser ke line WhatsApp-nya Suara Pacitan. Apakah sudah ada yang bertanya? Angie? Ya, ini ada dari Pak Joko Triono yang memberikan ucapan selamat hari anti korupsi. Semoga korupsi punah di Indonesia. Amin. Kemudian ada dari Putranto di Wonogonto. Sepertinya ini beberapa pertanyaan sudah dijawab, namun kembali saya laporkan saja. Kalau gratifikasi seperti itu, apa langsung bisa dilaporkan ke KPK? Dan bagaimana jika penerima hanya menerima dan tidak melapor? Ya, baik, terima kasih Angie. Silahkan dijawab Pak Hari. Oke, baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ketika gratifikasi itu selama 30 hari tidak dilaporkan, maka itu bisa dianggap sebagai suap, itu penerimaan suap. Nah, disitulah karena apa? Karena itu dianggap bahwa si penerima tersebut menutup-nutupi gitu ya. Jadi ada keinginan atau niatan untuk menutup-nutupi hal tersebut. Jadi mungkin sedikit menyambung aja ya, menyambung apa yang disampaikan Ibu tadi. Jadi ketika seorang ASN secara umum tentunya ketika mereka tidak melaporkan gratifikasi tersebut yang pastinya selain terkena tindak pidana ya, itu tidak jelas karena itu tentunya juga ada pelanggaran kode etik di situ, ada juga pelanggaran disipliner ya di situ. Jadi sebenarnya memang untuk pelaku korupsi
khususnya di ASN itu sebenarnya kenanya banyak gitu. Jadi kenanya banyak. Jadi makanya sebenarnya kenapa kok kita dari awal itu betul-betul mengkondisikan jangan sampai ada korupsi di institusi gitu. Makanya kita juga menyampaikan stop korupsi, no korupsi atau seperti itu. Jadi memang itu menjadi jangan sampai korupsi itu menjadi budaya. Jadi sebenarnya untuk beberapa ini kemarin kita juga di acara Hari Anti Korupsi Sedunia, di situ lebih membahas tidak lagi berbicara soal hukum lagi sebenarnya, lebih penekanannya ketika korupsi itu dikaitkan dengan psikologi. Jadi memang ada, jadi memang betul kadang-kadang ada ulasan-ulasan luar biasa dari peneliti-peneliti dunia gitu. Ketika korupsi itu dikaitkan dengan psikologi, terus kemudian apa? Jadi ada artikel bagus ya, mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Judulnya The Course of Corruption in Zimbabwe. Jadi korupsi itu sudah menjadi kutukan gitu. Jadi bagaimana Zimbabwe itu susah sekali untuk terlepas dari korupsi itu, mulai dari pimpinan tertingginya sampai rakyat terkecilnya itu seperti itu ya. Itu jadi yang disampaikan oleh di peneliti itu memang jadi ketika ada suatu negara yang menganggap bahwa korupsi itu sudah menjadi kutukan, nah, seperti itu. Jadi ada di jurnal itu ini dikarang oleh Tabaninyomi ya, jadi dari University of Zimbabwe ya. Jadi tapi dari ulasan itu saya itu bagus gitu. Maksudnya saya melihat ini bagus sekali ya. Mungkin lain kali ya kita bisa membahas katakanlah untuk ulasan-ulasan korupsi tapi yang berkaitan dengan sedikit ilmiah gitu ya. Jadi ulasan-ulasan. Jadi untuk di Hari Anti Korupsi tahun ini di Kementerian Keuangan sih kita mau ngambil judulnya adalah Perkuat Budaya Anti Korupsi, Mewujudkan Kemenku 1 yang terpercaya menuju Indonesia tangguh dan tumbuh, seperti itu. Jadi lebih bagaimana budaya anti korupsi itu sudah melekat di kami. Jadi kenapa Kementerian Keuangan sangat intensif untuk mendorong institusi-institusi kita itu menjadi wilayah bebas dari korupsi. Terus kemudian naik level lagi menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Gitu Mbak, kira-kira mungkin ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga saja bisa menambah wawasan juga menjawab pertanyaan dari Pak Putranto di Wonogondo. Nah, kalau kita itu sudah tahu yang namanya gratifikasi, lalu sikap kita itu seperti apa nih kalau ada yang namanya gratifikasi, Bu Ana? Sikap kita ya. Iya. Tentu kita bisa berperan banyak. Pertama ketika kita menerima tadi ya, maka kita harus melaporkan untuk yang memang harus dilaporkan. Yang kedua, kita harus meningkatkan integritas kita. Kemudian yang kedua juga menyebarkan nilai-nilai integritas kita itu supaya orang lain juga ikut integritasnya naik sehingga tidak melakukan hal-hal yang termasuk korupsi atau gratifikasi, menerima gratifikasi yang ilegal tadi. Bisa dikatakan bahwa kita itu perlu tunas-tunas integritas gitu ya, tunas-tunas integritas yang perlu supaya mewarnai di lingkungannya. Dan ini Mbak, ini sebenarnya banyak tokoh-tokoh kita yang sangat-sangat berintegritas, cuman mungkin penanaman kita itu yang kurang gitu ya. Dan ketika menanamkan integritas kepada lingkungan kita, paling dekat keluarga, anak gitu kan, itu bisa dengan cerita misalnya. Satu contoh misalnya dulu Wakil Presiden ya, Bung Hatta gitu ya, bagaimana dia seorang Wakil Presiden yang dengan sederhana ketika menikah saja waktu itu menikahnya hanya dengan mahar buku yang dia karang gitu ya, saking sederhananya. Kemudian ketika menerima uang taktis 20.000 rupiah yang saat itu dia kalau dibandingkan uang 25.000 rupiah sangat besar sekali ya. Itu uang taktis yang tidak perlu di SPJ-kan, tapi beliau mengembalikan. Kemudian juga ketika dia kepingin banget ya, yang terkenal banget itu kepingin sepatu Bali gitu ya. Nah itu sampai dia menggunting iklannya supaya dia suatu saat nanti bisa membeli sepatu itu. Tapi ternyata sampai
meninggal, dia tidak bisa membeli sepatu. Kebayangkan seorang wakil presiden beli sepatu nggak bisa gitu. Kayak itu hal yang nggak mungkin, tapi ternyata kejadian juga. Kalau mau mungkin ya, kalau Iya. mau mungkin sama menterinya atau sama siapa gitu. Wah, sepatunya kok bagus banget ya. Iya. Mungkin sudah ada sepatu di rumahnya gitu kan. Bukan hanya sepasang, bisa saja berpasang-pasang ini Bu Ana. Pasang gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita itu yang diperlukan seperti itu. Jadi jangan tabu membicarakan gratifikasi, jangan tabu membicarakan keteladanan tokoh-tokoh kita gitu ya, tokoh-tokoh kita terdahulu. Bahkan Ibu Bung Hatta itu istrinya mau beli mesin jahit aja nggak bisa gitu kan. Padahal istri seorang Bung Hatta. Bung Hatta wakil presiden masih harus nyari nafkah dengan mesin jahit, dan ketika mau mengganti mesin jahitnya dia nggak bisa kebeli gitu kan. Nah itu sederhananya beliau, dan bukan berarti pada saat itu semuanya susah ya. Mungkin ada yang lain yang lebih dari itu tingkat kesejahteraannya, bahkan sampai nggak bisa bayar listrik, itu pernah kejadian di Bung Hatta itu. Jadi mungkin kita itu perlu ya, terutama ke anak-anak gitu ya, menanamkan bagaimana korupsi dengan ulangan saja misalnya ya, ketika kita mengerjakan ujian akhir aja, kita itu bagaimana jujur atau tidak, itu kan sudah menunjukkan integritas kita. Nah itu Mbak mungkin yang bisa kita perbuat untuk selalu menggelorakan bagaimana kita itu bersatu padu untuk melawan budaya korupsi. Sebenarnya bukan budaya ya, karena budaya itu kebiasaan yang baik. Korupsi itu jelas nggak baik, tapi karena mungkin saking dekatnya, jadi kadang-kadang dianggap budaya gitu. Iya, karena sudah mendarah daging sekali gitu Bu Ana. Makanya dianggap budaya, padahal itu bukan hal yang baik sama sekali gitu. Iya, gitu. Baik, terima kasih Bu Ana, dan tidak terasa sekali Mitra Setia, sudah 1 jam kita bersama KPPN Pacitan, ada Bu Ana Sariasi dan juga Pak Hari. Semoga saja obrolan kita di pagi hari ini bisa menambah wawasan Mitra Setia seputar gratifikasi. Dan untuk closing statement silahkan Bu Ana juga Pak Hari berikan closing statementnya. Silakan Bu Ana dulu. Terima kasih Mbak Enji. Jadi mari kita sama-sama untuk meningkatkan integritas kita, dan kemudian kita juga mengenal lebih jauh, lebih dalam terkait gratifikasi, sehingga kita tidak terbiasa menerima gratifikasi yang dengan menerima gratifikasi itu bisa jadi mengarah ke korupsi ya, karena akar dari korupsi. Dan pemerintah sebenarnya telah di tengah-tengah pandemi ini telah berupaya keras untuk menegakkan integritas yang sangat penting ya di kondisi pandemi ini, sangat penting. Dan kemudian banyak tantangan baru itu harus ditegakkan betul, sehingga tujuan daripada APBN itu tercapai ya, semuanya, tidak hanya pegawai ASN ya Mbak ya, tadi saya sampaikan ya, semuanya yang termasuk pegawai negeri. Dan ketika mari kita menjadi tunas-tunas integritas tadi, dan bagi yang memang dia itu bekerja di lingkungan yang sudah bagus dengan pimpinan yang berkomitmen bagus, maka ya berbahagialah, dan untuk berupaya kepada pimpinannya, bekerja sama dengan pimpinannya untuk lebih menggelorakan dan membuat sistem yang bagus. Dan ketika yang sudah bekerja di satu sistem yang menangani anti korupsi sangat bagus, maka tetap berupaya untuk tetap menegakkan sistem tersebut dan kemudian mengembangkan ke mitra-mitranya. Gitu aja Mbak. Baik, Mbak, terima kasih atas statementnya. Juga silahkan untuk Pak Hari untuk memberikan closing statementnya. Baik, terima kasih. Jadi di hari anti korupsi ini ya kami khususnya ya pegawai KPPN Pacitan, jadi semangat kami pegawai itu sebagai pegawai KPPN Pacitan bisa menjadi semangat anti korupsinya ya, semangat anti korupsinya itu bisa menjadi hiposentrum perubahan, karena Pacitan itu kota-kota gempa sebenarnya. Nah,
Dan kami pun juga bermimpi bahwa KPPN Pacitan itu menjadi epicentrum perubahan ya, perubahan menjadi bisa merubah seluruh institusi menjadi contoh ya, epicentrum agar perubahan seluruh mitra kerja kami ataupun unit kerja jadi merubah menjadi suatu kantor yang anti gratifikasi, anti korupsi. Demikian Mbak, mungkin bisa saya singkat aja mungkin yang bisa. Baik. Terima kasih atas statementnya dari Pak Hari Purwanto. Juga terima kasih untuk mitra setia yang sudah bergabung baik melalui line SMS ataupun juga line WhatsApp-nya Suara Pacitan, serta yang sudah bergabung lewat live Facebook-nya Suara Pacitan dan juga YouTube-nya Suara Pacitan. Dan untuk Bu Ana dan juga Pak Hari, terima kasih ya karena hari ini kita sudah berbincang tentang gratifikasi seputar dengan tema Jaga Integritas, Bangun Budaya Anti Korupsi. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Dari Jalan Veteran 15A Kota Pacitan, Dea Maharani pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku